Shalom saudara, berjumpa lagi dengan saya. Dan kali ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang saya kutip dari 1 Tesalonika pasal 1 ayat 2-3 yang berbunyi demikian. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, di hadapan Allah dan Bapa kita. Nah, saudara yang terkasih, seberapa banyak dari antara kita sebagai orang-orang Kristen, di dalam doa kita mendoakan orang lain. Kita menyebut orang lain di dalam doa kita. Atau seberapa seringkah kita berdoa syafaat bagi orang lain? Tentu, saudara yang terkasih, kita harus menyadari bahwa memang sifat manusia itu adalah berfokus atau berpusat pada diri sendiri, atau yang disebut dengan istilah egois. Memang itu adalah sifat hakikat dari manusia. Tetapi ingat saudara, bahwa seharusnya kita juga di dalam doa kita menyebutkan orang lain atau kita mendoakan orang lain. Mengapa? Karena yang pertama, sebagai orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan, kita tidak harus atau kita jangan sampai hanya berfokus pada diri sendiri, atau kita melulu memikirkan diri kita sendiri. Kapan kita memikirkan orang lain? Kapan kita berdoa untuk orang lain? Sementara orang lain juga membutuhkan kasih Tuhan. Sementara orang lain juga membutuhkan dukungan saudara. Nah, oleh karena itu, di sini Rasul Paulus memberikan sebuah teladan yang baik bagi kita. Mengapa? Karena di ayat yang barusan kita baca, dia berkata, kami selalu mengucap syukur kepada Allah. Ingat, Paulus mengucap syukur bukan karena dirinya, bukan karena apa yang dia terima, tetapi dia mengucap syukur karena kamu semua, katanya, yakni jemaat-jemaat yang ada di Tesalonika. Bapak Ibu saudara yang terkasih, wahai orang-orang Kristen, seberapa sering kita mengucap syukur kepada Allah oleh karena orang lain? Seberapa sering kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena orang lain? Atau kita terlalu sering mengucap syukur oleh karena apa yang telah kita terima? Tentu itu tidak salah, tetapi saudara, di sini kita melihat bahwa sesungguhnya Tuhan Yesus, Allah itu sendiri, mengajarkan kita juga untuk berdoa bagi orang lain. Dalam hal ini, ia menggunakan seorang perantara, yakni Rasul Paulus. Untuk apa? Untuk mengingatkan kepada kita. Nah, kemudian dikatakan di sana, dan menyebut kamu dalam doa kami. Jadi pertama, Paulus mengucap syukur karena mereka, yakni jemaat. Yang kedua, Paulus berdoa bagi mereka. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ada begitu banyak orang yang perlu untuk kita doakan dalam hidup kita. Melalui renungan singkat ini, saya ingin mengajak Anda, mari di dalam doa Anda, libatkanlah atau sebutkanlah nama-nama orang-orang yang perlu untuk Anda doakan. Mungkin itu adalah teman saudara bekerja, mungkin itu adalah partner Anda dalam pelayanan, mungkin itu adalah saudara Anda, keluarga Anda, famili Anda, yang mungkin selama ini Anda lupakan, atau mungkin tidak pernah Anda ingat di dalam doa Anda. Mari mulai belajar untuk berdoa bagi orang lain. Mengapa? Karena kita tidak dipanggil hanya untuk menikmati kasih Tuhan dan menikmati persekutuan dengan Tuhan hanya untuk diri sendiri atau individualis. Tetapi kita harus bersekutu bersama, baik di dalam ibadah kita maupun di dalam doa kita. Nah, kemudian dilanjutkan, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan. Di sini saya belajar bahwa Rasul Paulus adalah seorang tokoh, sekaligus seorang rasul, yang mempromosikan dan mengapresiasi orang lain. Di sini Paulus memuji jemaat Tesalonika. Kenapa? Karena dia mendengar iman mereka, dia mendengar kasihnya dan pengharapan jemaat Tesalonika.
jemaat yang selalu setia mengikut Tuhan. Dan Paulus mengapresiasi itu. Dan Paulus sangat bersuka cita oleh karena kemajuan jemaat Tesalonika. Nah, Bapak Ibu, bagaimana dengan kita hari ini? Maukah kita mengapresiasi orang? Maukah kita mempromosi orang? Maukah kita memuji rekan sekerja kita? Wah, terima kasih, Anda sudah melakukan pekerjaan yang sangat baik. Atau kepada teman kerja Anda, wah terima kasih berkatmu, berkat pekerjaanmu, berkat keberadaan dirimu, pekerjaan ini bisa berjalan dengan baik. Dan pernahkah Anda mendoakan mereka? Pernahkah Anda bersyukur untuk orang-orang yang ada di sekeliling Anda, yang Tuhan sediakan, yang Tuhan siapkan untuk mendukung keberhasilan Anda? Saudara, mari saya mengajak kita melalui renungan singkat kali ini. Mari kita mendoakan orang lain, mengingat orang lain, bersyukur atas orang lain, dan mempromosikan dan memuji orang lain. Karena sesungguhnya Tuhan memakai banyak orang untuk membawa Anda di tingkat atau di level di mana Anda ada hari ini. Itu semua oleh karena campur tangan Tuhan melalui orang lain dalam kehidupan Anda. Saudara yang terkasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.